Ada masa kita berbicara tanpa bersuara, karena segala rahasia telah berpindah tempat ke mata. Kejeda antara tawa dan hening. Aku tahu bagaimana kau takut pada petir. Kau tahu bagaimana aku benci perpisahan, meski kita tidak pernah membicarakannya secara keras. Aku lupa sejak kapan aku berhenti memotret tawa kita. Mungkin saat hari mulai terasa lebih sempit, saat kita mulai menjaga kata-kata seperti orang yang takut memecahkan gelas. Ada foto-foto yang tidak berani kubuka. Bukan karena menyakitkan, tapi karena terlalu indah untuk diingat. Ketika sekarang sudah begini, Kita masih di tempat yang sama. Hanya saja hatimu sudah pergi duluan. Aku bisa merasakan kekosongan itu, seperti angin yang masuk lewat jendela, yang tidak pernah benar-benar tertutup. Aku tidak tahu sejak kapan kau mulai menjawab dengan sepatah kata. Menjawab iya atau tidak, tanpa cerita di belakangnya. aku lelah menebak-nebak apakah kau masih peduli atau hanya terlalu sopan untuk bilang bahwa aku sudah jadi beban. Aku tidak pernah bilang kau beban, tapi aku juga tidak pernah bilang bahwa aku sudah tenggelam. Lalu kenapa kau membiarkan aku berdiri di tepi yang semakin jauh melambaikan tangan kepada seseorang yang bahkan tidak menoleh? Karena aku tidak tahu lagi bagaimana caranya membiarkan orang peduli padaku. Dan aku tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk berhenti peduli padamu. Manusia sedikit kata, bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kesal rasa, biar aku yang mengemban cinta. Mungkin tak semua orang yang menjauh harus dipanggil pulang. Beberapa orang datang untuk mengajar kita bagaimana rasanya dicintai, dan kemudian pergi untuk mengajari kita bagaimana rasanya melepas. Ada kenangan yang tidak bisa dipaksa bertahan, seperti bunga yang indah karena ia tahu kapan punya layu. Aku dulu berpikir kehilangan adalah sesuatu yang harus dilawan. Tapi sekarang aku tahu, kadang kehilangan adalah bentuk kebaikan yang tidak sempat kita ucapkan terima kasih. Kita berdua berubah, dan mungkin itu bukan salah siapa-siapa. Mungkin kita hanya seperti dua jalan yang bertemu di satu titik, kemudian melanjutkan arah masing-masing. Aku tidak membencimu. Aku juga tidak merindukanmu dengan cara yang menyakitkan lagi. Aku hanya mengingat dengan pelan, dengan hati-hati, seperti menyentuh luka lama yang sudah jadi bekas. Masih terasa, tapi tidak lagi berdarah. Terima kasih sudah pernah menjadi rumah di hari-hari ketika aku tidak tahu harus pulang kemana. Dua tokoh dalam ruang hampa, mewakili hati mereka yang sudah lama berjauh. Ruang itu kosong, karena mereka kehilangan keberanian untuk saling bicara. Tapi lewat puisi, mereka akhirnya dapat mengungkapkan apa yang telah lama tidak sempat mereka ucapkan. Semoga lewat video ini kita bisa belajar bahwa rindu bukan hanya sekedar tentang kehilangan, tapi tentang keberanian untuk saling memahami kembali. Kadang
perasaan tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata biasa. Ada hal-hal yang cuma bisa diceritakan lewat puisi. Dalam video ini, kami mencoba mewujudkan puisi itu menjadi gambar, menjadi ruang, cahaya, kenangan, dan dua sahabat yang saling berbicara tanpa saling menyalahkan. Visualisasi puisi berarti membiarkan puisi hidup di depan mata. Kata-kata yang biasanya hanya dibaca, kini berubah menjadi adegan, menjadi ekspresi, menjadi suasana yang